Halo gengs, ketemu lagi dengan gue di BBM, bukan bahas mobil. Om boleh jelasin nggak Om, apa sih Kajoy itu Om? Kajoy, ya. Kajoy itu singkatan sih Om. Oke. Ya kan? Singkatan dari Kawasaki Z Owners Indonesia. Kenapa Z Owners? Karena kita memang segmennya di seri Z-nya Om. Oh, seri Z ya. Mereknya Kawasaki tapi di seri Z-nya. Seri Bukan Z. di seri Ninja. Jadi Kawasaki itu ada dua, ya kan, Ninja sama seri Z. Nah kita lebih ke seri Z-nya sih. Seri Z. Oh, oke. Terus kalau Kajoy itu sudah berdiri dari tahun kapan Om? Kajoy berdiri itu di Jakarta sih Om. Jakarta ya? Jakarta gitu, tanggal 31 Agustus 2013. Wah, udah lama juga ya. Lumayan Om. Hampir 10 tahun ya Om? Ya udah mau SD. Iya. Oke Om. Tadi juga dengar nih, hari ini rencana Kajoy ini mau touring nih. Ya, Kan betul. habis malam ini kalau nggak salah Om ya? Rencananya sih insya Allah habis maghrib ya. Kita Oke. mau berangkat ke Tawamangu gitu kan. Memang agenda tahunan program kerja dari pengurus untuk Januari ini kita ada arahnya ke Jawa ya, ke Tawamangu. Nah, track berikutnya itu insya Allah kita ke Bangka Belitung. Saya tuh sering lihat gitu, gue sering lihat apa ya teman-teman motor yang touring itu kok kayaknya speknya komplit banget kayak orang mau main hoki gitu Om. Atau kalau gue main baseball tuh komplit kayak cerdas ada ininya. Itu boleh ini dong Om, maksudnya ceritain ke kita, jelasin ke kita atau kayak sebenarnya apa sih kenapa kita harus memakai apa gear kayak gitu Om? Ya, jadi gini Om, namanya kita di atas motor, ya bahasanya kan dia rodanya cuma dua ya Om. Ya. Tidak nampak kayak seperti mobil, gitu kan. Slip sedikit, kemungkinan jatuh besar. Ya. Makanya kita selalu dorong teman-teman, gitu kan, untuk teman-teman yang bisa yang hobi touring, Ya. bukan hanya motor yang dibagusin, gitu kan. Ya, Tapi ya. perlengkapan dari diri kita sendiri juga harus Ya. diperbaiki, gitu kan. Kayak misalkan, kenapa sih ada kayak robot kayak Ya. penutup dengkul, itu namanya deker ya Om. Ya tujuannya kalau crash gitu kan, amit-amit ya Om, Iya. ya kan, dengkul kita aman, Iya, karena ada iya. penutup, tulang dengkul kita aman gitu kan. Tapi makin kesini juga beberapa produk sudah memakai deker include di dalamnya. Gitu kan. Oh. Ini sorry nih, ini juga saya belum pasang nih, di dalamnya harusnya saya pasang nih. Oh, jadi udah ini ada harusnya map-nya, ada oke. gitu kan. Oh. Nah, kayak di pinggul ini nih ada, ini bukan, ini ada di pinggul gitu kan. Jadi bukan kalau dibilang pertama kali pakai memang kadang kita nggak nyaman Om. Ya kan. Betul. Tapi memang harus kita pakai untuk keamanan. Keamanan, ya, gitu kan. ya. Jadi ya dari sarung tangan sampai helm, ya kan, jaket pun itu ada full protektornya. Kalau untuk motornya sendiri Om, itu kalau untuk touring apa aja sih yang masih dilengkapin kayak ya mungkin ya, apalah gitu Om. Ya kalau motor sebenarnya kalau untuk motor ya teman-teman yang hobi touring, dia lebih ke arah penambahan aksesoris yang menunjang perjalanan. Oke. Lebih tidak ke arah upgrade mesin ya. Oke. Karena kita bukan apa namanya untuk balap-balapan. Jadi rata-rata mesin itu standar. Oke. Standar gitu kan. Kalau rutin pergantian oli itu memang harus rutin. Iya, betul. Gitu kan. Yang terpenting kalau buat kita adalah penambahan di lampu tambahan Om. Oh, Lampu oke. tambahan kayak ini kan ada lampu tambahan ya. Oh. Ya kan. Terus ini ada handguard Handguard, ya kan, untuk kalau ya crash tangan aman. Jari Tapi aman ada ya. juga yang tidak pakai. Oh. Tapi lebih ke arah aksesoris ya, rem, kaliper biasanya kita udah upgrade, shock, kenyamanan gitu kan kita upgrade, terus apa namanya lampu, ya macam-macam merek sih yang paling Iya. bagus ya. Motor agak lumayan sih Om. Iya. Bisa kalau gitu. Iya. Iya kan. Ya di saat malam sih sebenarnya yang apalagi kita sering DKI lebih fokus jalan kadang suka malam Om. Jadi penambahan cahaya itu Vital penting ya. banget, vital banget. Kayak Pantura bisa dibilang itu kalau udah malam Om udah cantik sekali itu gelapnya. Jadi kita harus benar-benar apalagi Pantura itu banyak lubang dan bumpy. Nah, itu. Kalau kita nggak pakai lampu tambahan mungkin masih bisa Om, tapi fokus di jalan tuh kita cepat lelah. Oh, Karena harus ya, perhatiin fokus ya, ya, tapi ya, dengan ya. ada lampu tambahan yang menyebar,
santai ngeliatnya udah enjoy aja gitu kan, kalau bang saat gitu. Oke. Jadi intinya kalau dari segi sektor mesin nggak perlu dikorek-korek atau apalah gitu. Nah, saya selalu saranin sama teman-teman di komunitas, nggak perlu deh mesin di kotak-atik, gitu kan. Tambahin aksesoris yang mendukung perjalanan itu aja. Oke. Berarti memang dibutuh nggak perlu yang harus gimana banget, yang penting menu kita tahu kita mau kemana, apa yang kita butuhin gitu ya Om ya. Oke. Di touring itu apakah kayak ada yang ada satu komandonya kah, atau di belakang ada yang ngejagain juga? Boleh ceritain nggak Om gitu? Apakah ada nggak sih Om? Yang pastinya ada Om. Oke. Dalam satu komponen touring itu kita kalau kita ya ada yang namanya RC. RC, Ya kan, di belakang RC itu ada peserta. Di belakang peserta itu ada sweeper. Semakin kesini saya selalu nganjurin ke teman-teman gitu kan, bahwa di belakang RC itu adalah sweeper. Oke. Ya, jadi semua bertanggung jawab dengan tim. Iya. Karena kalau kita bicara di belakang RC itu sweeper gitu kan, ya dia merasa peserta Om. Iya. Tapi kalau dia punya bagian dari komponen pasti punya tanggung jawab. Iya. Jadi kalau pakemnya kan ada tuh ridernya, terus RC-nya, medical gitu kan, terus sampai sweeper. Ya kita nggak harus ngikutin pakem itu sih. Gitu kan. Kita tahu bahwa di depan RC. Jadi peserta atau yang di belakang, lo batasannya nggak boleh lewatin RC. Oke. Di saat riding ya nggak boleh melewatin itu. Gitu kan, harus tetap di belakang. Sweeper ya tugasnya dia menjaga rombongan. Kalau yang ketinggalan ya ditemenin apa permasalahannya. Gitu kan. Jadi kalau trouble ya kita selalu berkomunikasi, kan kita menggunakan alat komunikasi ya Om. Jadi di jalan di setiap helm teman-teman tuh ada alat komunikasi gitu kan. Jadi saat kita ada trouble di belakang, kita langsung menyampaikan ke RC gitu kan, kita berhenti sebentar gitu kan, kita berhenti baru kita cek nggak ada masalah, udah oke, baru kita jalan lagi. Jadi alhamdulillah sih nggak pernah sampai terputus jauh sampai tidak lagi ketemu gitu, atau temu di lokasi akhir gitu kan. Iya. Oke, seru banget ya gitu tuh. Terus Om, pernah nggak sih Om ada pengalaman yang ada motor di dalam rombongan itu ada yang jebol dan nggak bisa lagi nerusin perjalanan? Kalau misalnya kayak gitu pernah nggak Om? Hingga akhirnya harus merelakan dua orang 3 orang ini untuk stay nih. Ya, kalau itu mah sering Om, ya kan? bukan pernah, sering gitu kan. Terakhir waktu kita Jamnas Jogja ya, oke. Jamnas Jogja itu kita rombongan sampai 33 orang Om. Jadi dari Jakarta kita udah pecah 3 kloter. Kloter pertama 10, kloter kedua 10, kloter ketiga 10. Kloter ketiga ini teman-teman yang orang sifatnya sabar. Nah, karena akan dapat pelimpahan dari kloter 1 atau kloter 2 kalau motornya rusak. Jadi motornya rusak gitu kan, ditemenin 1 atau 2 orang gitu kan. Selebihnya jalan sampai ketemu kloter ketiga. Kloter ketiga tuh yang otak-atik dan biasanya ada mekaniknya di situ gitu kan. Sampai ada satu saat di jalan teman kita gitu kan, itu kalipernya sampai udah mengeluarin api ya. Kaliper belakang gitu. Akhirnya kita berhenti dan kita putusin motor ini tidak bisa lagi untuk dibawa jalan lagi. Cuman waktu itu alhamdulillah kita prepare memang dari Jakarta untuk setiap kita pergi Jamnas di luar Jabodetabek ya, kita safety, ada mobil safety ready. Jadi di saat ada trouble kayak gitu, motor itu kita naikin ke mobil safety riding gitu kan, towing, kita bawa ke lokasi sampai Jogja. Di Jogja baru kita perbaiki, pulang bisa lancar lagi. Terkadang ada juga kita memang misalkan kayak touring sekarang nih gitu kan, cuman 6, 7, 10 orang gitu kan, tiba-tiba ada trouble dan harus memutuskan motor itu towing, ya kita towing, ya kan. Kita towing, penumpangnya biasanya kita bonceng gitu kan. Nah itu juga pernah terjadi. Jadi ya kalau yang kayak gitu itu udah ceritanya ada aja Om. Ada aja dan jadi asik sebenarnya gitu. Jadi asik, jadi cerita baru gitu kan. Akhirnya di situ kita udah dapat pengalaman Om. Kalau dapat trouble kayak gini kita udah bisa kayak gini loh. Trouble kayak gini kita kayak gini sikapnya. Jadi udah tahu ada plannya sudah kebayang lah gitu. Iya. Walaupun kita bawa setiap rombongan itu ada pasti bawa kunci-kunci, bawa spare part, dan itu kita selalu bawa. Kayak saya nih mau berangkat minimal saya bawa kanvas rem cadangan, karena ya namanya rem pasti
kita nggak tahu ya. Makanya gitu kan. Kadang kata orang bengkel, masih tebal gitu kan. Iya, Masih udah jalan, sih. kita Kita nggak tahu deh. Tebalnya dia sama tebal kita kadang beda. Iya, iya benar. Aduh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi kita udah ngobrol dengan Kak Zoe, cerita-cerita nih share pengalamannya, terus juga tentang knowledge-nya untuk safety. Jadi intinya di sini kita juga mau ngasih tahu, jangan pernah mengabaikan faktor safety deh. Ya. Istilahnya bukan masalah dari lo bakal dibilang wah lo sombong lo beli harga segini, enggak, tapi lebih ke faktor keamanan lo sendiri, karena kepala itu nggak ada yang jual gantinya. Ya, belum. Spare part juga nggak ada. Gitu. Oke, sampai kita ketemu lagi di konten BBM, bukan bahas mobil. Santi Suntoro, sampai nanti, see you tomorrow.